Sebelum menonton video ini, pastikan kalian fokus untuk mendengarkannya. Jika perlu kalian bisa menggunakan headset atau earphone agar suara di video lebih jelas dan bisa dirasakan. Laras adalah seorang siswi penerima beasiswa berprestasi dan menjadi ketua OSIS di SMA Cahaya. Dia menyabet banyak penghargaan dari kompetisi membuat cerpen, Olimpiade IPS dan segudang prestasi lainnya. Di sisi lain, Laras memiliki fantasi seksual yang dia tuangkan menjadi cerita di dalam blog pribadinya. Dia menulis cerita dewasa yang terinspirasi dari teman sekolahnya sekaligus cowok yang dia sukai bernama David. Hampir setiap hari Laras selalu memperhatikan David yang merupakan bintang sepak bola. Dia pun terkenal memiliki banyak pengagum. Laras menjadikan David sebagai tokoh utama dalam cerita fantasi itu dan tak ada satupun siswa ataupun guru yang mengetahui bahwa Laras seorang penulis. Lain halnya dengan Dila, teman sekelas Laras, siswi yang selalu menjadi bahan gosip di sekolah. Dila dikenal sebagai cewek yang suka pamer keseksian di media sosial. Pagi itu, Laras membuka ruang komputer di sekolah yang merupakan tanggung jawabnya. David tiba-tiba datang dan bertanya tentang keberadaan guru mata pelajaran. Laras sangat senang bertemu dan berbicara dengan David, tapi dia berusaha menyembunyikan perasaannya. Tanpa sengaja, Laras menyenggol tangan David yang sedang memegang botol minum dan seketika baju seragam David pun basah. Fantasi liar Laras timbul melihat David membuka seragam yang mengekspos bagian dada. David pergi ke toilet untuk mengeringkan pakaiannya. Tiba-tiba Dila masuk ke dalam toilet cowok dan berpapasan dengan David. Tak disangka, Arya dan teman-temannya memergoki keduanya dan mengira mereka melakukan mesum. Beberapa hari kemudian terjadi kegemparan di sekolah. Blog fantasi milik Laras bocor ke seluruh penjuru sekolah. Laras yang saat itu berada di koridor sekolah mengetahui bahwa cerita dalam blognya tersebar. Dia penasaran, siapa yang menyebarkan ceritanya. Setelah kejadian blognya tersebar, Laras bertemu dengan David di gereja. David curiga jika pemilik blog tersebut adalah Laras. Dia pun mendesak Laras untuk mengakuinya. Laras pun akhirnya mengaku. Dia juga memohon kepada David untuk tidak membocorkannya kepada siapapun. Dia berjanji akan melakukan apapun yang David inginkan. Hal ini dimanfaatkan oleh David untuk membantunya mendekati Dila, karena David tahu Laras dan Dila pernah bersahabat meski sebenarnya Dila dan Laras sudah tak begitu dekat arena kesalahpahaman. Di sekolah, seluruh siswa diinterogasi oleh kepala sekolah terkait blog cerita fantasi dewasa tersebut. David yang diinterogasi pertama kali berkata jika dia tak tahu apa-apa. Dila pun mengatakan hal yang serupa, tetapi karena sudah dicap sebagai siswi nakal, Dila pun menjadi tersangka utamanya. Laras juga dipanggil dan dari situlah Laras mengetahui bahwa David menepati janjinya untuk tidak membocorkan hal itu kepada gurunya. Malamnya, Laras pergi ke rumah David mengantar makanan titipan ibunya sekaligus berterima kasih karena David menepati janji. Laras akan mengusahakan satu pertemuan antara David dan Dila. Hari-hari berikutnya, Laras berusaha mendekati Dila dan menjadi sahabatnya lagi. Laras berusaha menemui Dila di rumahnya dan meminta maaf jika ada salah. Tapi Dila merasa kecewa karena Laras tak sadar akan kesalahannya dulu. Perjuangan Laras terus berlanjut hingga akhirnya Laras setuju untuk membolos sekolah bersama Dila. Mereka berhenti di kolong jembatan dan membeli bakpao berdua. Mereka pulang ke rumah Laras. Ibu Laras sangat senang Dila datang karena sudah lama tak main ke rumah Laras lagi. Dila kemudian curhat mengapa dia menjauhi Laras, selain karena kesibukan Laras menjadi ketua OSIS tapi karena Laras tak membela Dila saat seluruh sekolah membulinya sebagai cewek murahan. Hari berikutnya, Laras mendekatkan David dengan Dila dengan belajar kelompok. Mereka kemudian pergi bersama ke akuarium. Laras merasa tak nyaman melihat kedekatan David dengan Dila. Dari sini terlihat Dila dan Laras bersaing untuk mendapatkan perhatian dari David. Esoknya di sekolah, Dila diskor 10 hari karena blog fantasi dewasa itu.
Dila merasa terabaikan hingga ibunya menyalahkannya. Malamnya, saat kejuaraan sepak bola, David berhasil mencetak gol kemenangan untuk timnya. Tiba-tiba Dila muncul di tengah lapangan dan langsung mencium bibir David dan mengatakan bahwa mereka resmi pacaran. Sorak-sorai penonton memenuhi lapangan melihat tontonan gratis remaja berciuman. Laras yang menyaksikannya merasa sakit dan dia pun menangis di toilet sekolah. Di rumah, Ibu Laras mengatakan bahwa dia sudah mendaftarkan Laras untuk ikut retreat komisi remaja. Ibunya berkata bahwa David juga akan bergabung. Singkatnya, hari itu tiba. Dengan menaiki bus, Laras dan David menuju lokasi villa kegiatan. Laras bersikap acuh tak acuh terhadap David. David menceritakan ciumannya dengan Dila yang tak sesuai dengan ekspektasinya. Kegiatan retreat berlangsung di hutan hingga malam hari. Di tengah perjalanan David terlihat sangat ketakutan. David berhenti dan terduduk di bawah pohon dalam keadaan batuk dan nafas tersengal. David menggenggam tangan Laras dengan erat dan menyandarkan bahunya. Dia meminta Laras bercerita apa saja untuk menghilangkan rasa paniknya. Laras mulai bercerita tentang seorang penulis dan pesepak bola yang bertemu di tepi laut, menghindari hiruk-pikuk kota. David mulai membayangkan cerita Laras dan terhanyut dalam cerita itu. Dia pun akhirnya bisa tenang dan mengatur nafasnya kembali. Laras mengakhiri ceritanya dengan SAD ending di mana penulis dan pesepak bola tersebut ternyata tak bisa bersatu. Wajah David terlihat sendu dan mengatakan kepada Laras bahwa sang penulis berhak untuk bahagia. Kegiatan retreat pun berakhir. Di perjalanan pulang David dan Laras duduk berdampingan di dalam bus. Disitulah David menceritakan awal mula dia bisa terkena panik atak hingga mereka berdua menjadi lebih dekat. David pergi menemui Dila di rumahnya. David mengungkapkan isi hatinya yang mana sudah tak tertarik lagi padanya. Dia meminta waktu kepada Dila untuk menyendiri. Beberapa saat kemudian David kembali masuk ke kamar karena ponselnya tertinggal, dan di saat itulah Dila membaca pesan yang diketik Laras kepada David. Dila pun akhirnya menyadari bahwa Laraslah sang penulis blog. Keesokan harinya di sekolah terjadi kehebohan karena terungkapnya nama dan sosok penulis blog cerita dewasa tersebut. Seluruh siswa dan guru memandang rendah Laras. Laras marah terhadap Dila, namun Dila yang lebih malu mempunyai sahabat seperti Laras. Kabar tersebut sampai juga ke telinga para jemaat gereja. Mereka memandang rendah Laras dan menghindarinya. Tak ada yang mau duduk bersebelahan dengan Laras dan ibunya. Hanya David yang bersedia menggenggam tangan Laras dan duduk di sampingnya. Laras merenungi diri dan mulai menata hati. Dia pun pergi ke rumah Dila untuk meminta maaf walaupun Dila menolaknya. Laras nekat memanjat pagar rumah Dila dan terjatuh. Dila yang melihatnya pun khawatir dan akhirnya mengajak Laras masuk ke rumahnya. Dia mengobati luka lecet di lutut Laras. Sebenarnya Dila tak tega tapi juga masih merasa kesal. Laras meminta Dila untuk mengantarkannya pulang. Laras dan Dila mengeluarkan unek-uneknya dan menangis bersama. Akhirnya terungkap bahwa sebenarnya Dila mencintai Laras bukan sebagai sahabat melainkan sebagai pasangan. Laras pun menangis mendengar hal itu. Dia bertekad akan menjadi teman Dila dan tak akan pernah meninggalkannya. Beberapa hari berlalu, kepala sekolah memberikan tawaran pada Laras bahwa dia tidak akan dikeluarkan dari sekolah karena dia merupakan aset bagi sekolah. Tapi dengan syarat, Laras harus meminta maaf secara terbuka saat upacara berlangsung. Laras merasa tak adil, karena Arya yang menyebarkan blognya justru tidak mendapat hukuman. Tapi Laras tak punya pilihan. Saat upacara tiba, Laras berdiri di depan podium. Meminta maaf kepada David dan Dila, tapi dia tidak meminta maaf kepada sekolah. Dia bahkan mengkritik komite sekolah karena telah melanggar privasi siswa dengan menyita HP mereka. Kepala sekolah sangat marah dan meminta Laras keluar dari SMA Cahaya. Dengan mantap, Laras bersedia menerima keputusan itu. Diiringi tepuk tangan dari teman-temannya, Laras meninggalkan sekolah. Di halaman sekolah,
David sudah menunggu Laras dan mengungkapkan isi hatinya bahwa dia sangat mencintai Laras. Mereka pun akhirnya resmi pacaran. Sementara itu, Dila bertemu dengan seorang perempuan yang sepertinya memiliki orientasi yang sama dengannya di akuarium. Jika kalian ingin tahu lebih dalam, kalian bisa menonton langsung filmnya. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan. Jangan lupa subscribe channel ini. Jika kalian suka bisa like, dan jika kalian punya saran tentang video kedepannya kalian bisa berkomentar di video ini.